Ini macam kita bantu Aceh. Kita bagi RM500 bagi pelajar yang hilang rumah, hilang harta, hilang buku semua di kampung. Itu pun jadi isu setengah-setengah pihak. You know? Saya susah nak faham kemanusiaan apa yang ada. Oh, kerana orang kita ada miskin, kerana dia Melayu. Ada. Ini sampai saya kata bebas, tapi sikap hilang nilai kemanusiaan seperti ini. Memang terbaik betul lah Malaysia ini, kayak saudara kandung. Emang benar ya kata orang-orang, tetangga yang baik itu rezeki. Sudahlah kawan-kawan Malaysia, tak usah kalian risaukan lagi ucapan si menteri. Cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Seperti mana kebiasaan Malaysia dengan Indonesia kadang-kadang bergaduh, bertikam lidah, itu perkara biasa. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah keadaan terdesak yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, khususnya yang menepani situasi banjir sekitar Sumatera dan Aceh. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah tular di media sosial manapun, bukan hanya di Indonesia dan juga Malaysia, tapi viral sampai ke negara jiran-jiran lainnya macam Singapura, Thailand, dan lain-lainnya, dengan kesombongan, keangkuhan, keegoan Menteri Dalam Negeri Indonesia. Bukan cakap berterima kasih setelah mendapatkan bantuan dari Malaysia, tapi mengatakan Malaysia negara miskin, membantu cuman sikit aja, dan banyak cakap lainnya membuat netizen murka dan kini mendapatkan tanggapan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya bersuara mengenai hal ini. Kita simak dulu videonya. Ini macam kita bantu Aceh. Kita bagi RM500 bagi pelajar yang hilang rumah, hilang harta, hilang buku semua di kampung. Itu pun jadi isu setengah-setengah pihak. Okay. You know? Saya susah nak faham kemanusiaan apa yang ada. Oh, kerana orang kita ada miskin, kerana dia Melayu. Ada. Ini sampai saya kata bebas, tapi sikap hilang nilai kemanusiaan seperti ini, saya sebagai anak Malaysia, saya rasa terganggu, terkesan sikit. Wow. Apa dia masalah? Kalau kita bagi ratus juta, satu hal. Ini saya mungkin cecah 100,000, 1-2 juta. You know? Itulah keadaan. Macam Gaza begitu juga. Sampai sekarang saya dengar di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, you know, feeding people in Gaza. I mean, padahal kita bagi dalam 2 tahun, 3 tahun ini 100 juta. Dan walaupun ada inisiatif perdamaian oleh Presiden Donald Trump, tapi kita tahu pelanggaran itu berterusan. Ratusan pelanggaran perjanjian dilakukan oleh rejim Israel. Anak kecil, wanita masih terus dibunuh. Kebanyakannya masjid dan juga gereja dimusnahkan. Apa? Takkan tak boleh bersuara? Takkan bagi bantuan menjadi masalah? Tapi saya nak beritahu, kita akan terus mendukung sekadar-kadar kita, bantuan kemanusiaan dan suara untuk mempertahankan. Saya dalam BIS itu dalam kala perbincangan dengan Presiden Trump, saya sebut tentang Gaza. Presiden Trump tak ada bantah teruk sangat, tapi ada setengah-setengah orang yang lebih Trump daripada Trump. Saya sopan dengan penuh hormat, tapi bagi tahu mengapa
saya memilih untuk pertahankan hak Gaza dan Palestin dan soal kemanusiaan. Dan mengapa kita secara konsisten mendukung. Tak ada pula dia marah sebab itu putus hubungan. Tidak. Tapi masih kedengaran suara-suara begini. Dan saya minta maaf kerana saya kurang dapat mengerti. Apalagi kalau orang itu bercakap soal agama, soal kemanusiaan, tapi tidak ada ihsan. Memang terbaik betul lah Malaysia ini. Kemarin mereka kirimkan bantuan medis ke Aceh. Lalu Upland, perusahaan multinasional dari Malaysia, kirimkan bantuan tunai 770 juta yang langsung diterima oleh Mualim, Gubernur Aceh. Kemudian datunya bilang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Malaysia yang terdampak bencana akan diberikan bantuan tunai 500 ringgit. Masya Allah. Dan baru aja saya dengar katanya Malaysia kirimkan pasukan bomba ke Aceh. Tugas bomba lebih daripada itu. Bomba nih penyelamat. Memang terbaik betul lah Malaysia ini. Kayak saudara kandung. Emang bener ya kata orang-orang, tetangga yang baik itu rezeki. Sudahlah kawan-kawan Malaysia, tak usah kalian risaukan lagi ucapan si menteri. Cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Seperti mana kebiasaan Malaysia dengan Indonesia kadang-kadang bergaduh, bertikam lidah, itu perkara biasa. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah keadaan terdesak yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, khususnya yang menepani situasi banjir sekitar Sumatera dan Aceh. Banyak negara-negara luar telah mula untuk menghantar bantuan, tetapi bantuan itu di-reject mentah-mentah. Semalam UAE hantar 30 tan bantuan untuk tujuan memudahkan urusan mereka yang terkesan banjir sekitar Sumatera dan Aceh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Ketua Medan dan juga beberapa pegawai-pegawai tinggi lain kerajaan sekitar Indonesia, mereka reject, mereka pulangkan semula dan kata mereka Indonesia masih mampu untuk mengatasi masalah semasa. Kalau sebelum ini Menteri Dalam Negeri daripada Indonesia pun mempertikaikan Malaysia nak bantu, bantuan setakat 250,000 tu apalah sangat. Jadi saya tak faham sebenarnya apa masalah kerajaan Indonesia ni, sebab meletakkan ego tu mengatasi matlamat yang sepatutnya diletakkan sebagai perkara yang perlu untuk kita lakukan terlebih dahulu. Jadi saya kira saya membantu rakyat Indonesia untuk terus mengecam, mengenakan segala bentuk tekanan kepada kerajaan Indonesia sendiri yang saya kira ibarat sangat-sangat ego, tidak mementingkan kemaslahatan rakyat mereka sendiri. Banjir mungkin perkara biasa yang bagi orang alah banjir, sejurus selepas pasca banjir, kita masih lagi boleh membersihkan rumah, mengeluarkan segala kotoran-kotoran yang ada. Tapi kalian kena faham situasi di Aceh ni sangat berbeza, malah teruk daripada tsunami yang pernah dilalui pada tahun 2004. Mereka bukan hanya mendepani keadaan di sana sisa-sisa air banjir dan lumpur, tetapi juga ada setengah kawasan yang terkesan sampaikan kayu-kayu balak ini bergelimpangan, bergentayangan di sana sini, memusnahkan segala bangunan yang mereka ada. Jadi dalam situasi sekarang, adakah wajar untuk meletakkan ego di paras tertinggi tanpa pernah memikirkan tentang rakyat memerlukan bantuan segera? Wahai pemimpin-pemimpin daripada Indonesia, sampai bila kalian nak bersikap sebegini? Dan jangankan pula apabila Gaza memerlukan bantuan dengan penuh bangga, kita akan menghantar satu jumlah tentera sekian. Sedangkan inilah realiti yang dikatakan kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiarkan mati begitu saja, mati bergelimpangan. Orang nak hantar bantuan reject, orang nak hantar bantuan masih lagi meletakkan ego yang utama. Saya dapat banyak DM daripada sahabat-sahabat sekitar Indonesia, malah sebenarnya banyak gerakan susulan yang dirancang, melibatkan ramai NGO, melibatkan ramai aktivis yang akan pergi turun padang daripada masa ke semasa untuk membantu mereka mendepani keadaan banjir, membantu mereka untuk membersihkan kembali rumah-rumah mereka. Jadi saya mengambil satu bentuk inisiatif ini sebagai satu bentuk tekanan kepada kerajaan Indonesia. Janganlah ego melangit tinggi, lihat di lapangan apa yang sedang rakyat lalui. Jadi teruskan untuk kalian bersuara tentang apa saja yang diperlukan oleh rakyat Indonesia, berikan tekanan kepada kepimpinan mereka supaya jangan terus melakukan perkara yang bukan-bukan, kerana mereka memerlukan kita di lapangan. Free Palestine. Assalamualaikum. Terus ada, ya saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain,
padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersukacita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Kepada rakyat Malaysia, Rina faham yang ramai tak puas hati dengan komen Menteri Indonesia yang mengatakan bantuan yang Malaysia bagi kepada Aceh dan Sumatra tu tak seberapa. That is exactly what he says. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Tapi inilah antara sebab kita bila kita nak buat baik, kita jangan fikir tentang politik. Kita fikir tentang solidariti. Kita fikir tentang orang yang betul-betul dalam kesusahan. Jangan harap kerajaan diorang akan cakap terima kasih kepada engkau. Kita sebagai warga Malaysia pun jangan take this personally. Sebab korang kena faham the political landscape dekat sana. Orang Indonesia memang tengah marah sangat dengan diorang punya kerajaan. Rasa tak puas hati sangat. So they are facing some huge backlash. And sometimes apa yang menteri-menteri ni cakap untuk counter the backlash, tiba-tiba macam doesn't sit well with kita yang memberi bantuan. But it's actually not about us, it's about them. Itu hal diorang yang diorang kena uruskan. And it's complicated and it's messy. Some people rasa sangat offended terhadap apa yang menteri ni cakap, sampai diorang petikaikan kenapa kita bantu rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, yang belajar di Malaysia. Kenapa kita kena bagi diorang cash aid for example. Marah sangat sampai nak tarik balik pertolongan tu sebab rasa diri kita, pertolongan kita tak di-appreciate. But please jangan mistake apa yang ahli politik cakap dengan apa yang rakyat cakap. Because ramai je rakyat Indonesia yang happy, yang bersyukur, yang appreciate yang kita tolong diorang. So this is the point where Rina selalu cakap, some things are politicized. So kita kena pastikan that apa yang kita buat, amal jariah, perkara yang baik, tolong sesama sendiri, kita jaga kita. Jangan benda tu jadi dipolitisize sekali. Menteri Dalam Negeri Indonesia, menurut saya pribadi King ya, gengsinya besar, tak berkuar-kuar orang kaya, tapi sebetulnya tak ada apa-apa. Menolak bantuan dari negara Malaysia, rakyat kelaparan hanya karena ego, menolak bantuan tersebut dan rakyatnya dibiarkan berteriak-teriakan. Ini istilah kata King ya, macam membunuh dengan halus ini geng. Dan sebetulnya saya tahu kenapa para menteri-menteri dan pemimpin Indonesia masih menyembunyikan pasal cash bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Sebetulnya saya tahu, cuman saya juga berjaga-jaga karena dari hampir 300 juta jiwa Indonesia,
pasti ada yang pro dan kontra. Tapi saya bukan hanya tinggal diam, karena ini ada salah satu seorang ustadz yang mewakili suara rakyat. Kenapa sampai hari ini Presiden Prabowo tidak menetapkan banjir yang menimpa tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, ditetapkan sebagai bencana nasional sampai detik ini? Kenapa? Karena kalau mereka tetapkan sebagai bencana nasional dan kemudian bantuan internasional masuk, para jurnalis internasional masuk sebagainya, maka akan terbongkar skandal kebijakan yang terjadi di negeri ini. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa di dalam menghancurkan merusak hutan, kemudian merusak ekosistem yang ada di sana, itu akan terbongkar semuanya Pak sekalian. Makanya kenapa Prabowo tidak menetapkan bencana nasional di Aceh? Karena dia tahu kalau ditetapkan bencana nasional akan masuk itu relawan-relawan asing ke Indonesia dan akan terbongkar nanti apa sebenarnya yang terjadi di Sumatera. Dari sini paham ya, teruntuk netizen Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang penasaran pasal Menteri Indonesia menolak bantuan dari Malaysia dan tak menetapkan bencana alam di Aceh ini bukan menjadi bencana internasional. Itu paham semuanya, apa yang diucapkan oleh Ustadz ini betul. Tapi tak semua orang berani mengucapkan seperti itu. Saya sendiri pun belum berani mengatakan macam itu. Saya bukan seorang menteri, bukan ahli politik. Saya hanya rakyat kecil yang teringin bersuara agar rakyat kita boleh semakin berjaya. Dan semalam saya memberikan nasihat kepada netizen Malaysia. Pasal ini kau tak payah ulas-ulas. Pasal rakyat Indonesia ataupun netizen Indonesia itu sedap-sedap ngeri, geng. Agak ya tahu sendirilah macam mana mentalinya. Dan semalam saya berharap abang dari Malaysia yang mengatakan Prabowo Subianto seorang pemimpin Indonesia itu tak ada otak, ini alhamdulillah dah berklarifikasi, minta maaf, mencabut ucapan-ucapan yang sudah dikeluarkan, membuat panas, membuat murka netizen Indonesia. Buat orang yang penasaran macam mana klarifikasinya, kita simak bersama-sama. Video ni saya buat untuk buat permohonan maaf kepada penyokong pemimpin Indonesia. Saya sedar saya punya kesilapan kerana mengatakan pemimpin awak tak ada akal. Saya takut pula nanti besok saya nak pergi Ipoh, ada event Ars Fragrance, kita ada buka booth untuk jual perfume dekat Uni KL Ipoh. Kang ada pula yang tak puas hati datang, marah saya, kecam saya, pukul saya risaulah. So saya nak minta maaf kerana saya silap mengatakan pemimpin awak tak ada akal. Saya silap kerana penyokong pun tak ada akal. Aduh, macam-macam lah korang ni benda salah pun korang tak boleh nampak dan korang boleh sokong pula Saya tak tahulah ada yang cakap kita bagi bantuan tak banyak. Ya betul, bantuan kita tak banyak, tapi setiap dalam bungkusan tu ada kasih, ada sayang, ada prihatin untuk orang lain. Terima kasih sangat-sangat atas klarifikasinya Kang Bang ya. Semoga abang kedepannya tetap diberi kesehatan, ketabahan, rezeki yang banyak, dan jangan lupa dengan Indonesia. Kalau pasal sifat-sifat orang Indonesia memang macam itu Bang. Dan rakyat Indonesia ataupun netizen Konoha itu tak boleh dikasih paham, tak boleh dinasihati, tak boleh kita sekolahkan, sebab saya rasa dia orang pun hanya paham semata-mata, tapi yang sebetulnya sama sekali tak paham apa itu kemanusiaan. Dan dengan adanya video ini bukan berarti saya untuk mengadu-ngadukan, untuk berapi-apian, akan tetapi video ini saya buat untuk meluruskan dan juga membagikan informasi-informasi
yang sesungguhnya, tanpa rekayasa, tanpa edit-edit. Dan ini video real, video nyata, dan semoga dengan perilaku-perilaku rakyat Malaysia dan pemimpin Malaysia boleh menyadarkan rakyat Indonesia. Saya ucapkan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya apabila masyarakat kami yang banyak yang menghina, yang menghujat, yang merendahkan Malaysia. Tapi dengan ketabahan hati, Malaysia hanya senyap dan tetap membantu Indonesia. Saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada Malaysia telah peduli kepada warga kami. Kita berjumpa kembali di video yang berikutnya, tapi sebelum meninggalkan video ini, sila tulis di kolom komentar apa yang mengganjal di dalam hati korang, keluarkan di sini. Tak ada orang yang marah, yang ada kita tukar pengalaman, menambah wawasan lewat kolom komentar. Sebab kita mencari ilmu tak wajib sekolah, tapi kalau sekolah dah pasti mencari ilmu. Paham maknanya apa? Kalau tak paham, tulis saja di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.